again. Please God. Assalamualaikum para cuy, yang kalau malam-malam tiba-tiba suka merinding sendiri. Selamat datang di Hornet, horor banget. Hari ini kita mulai sebuah serial horor yang jadi kelanjutan dari film klasik paling menyeramkan sepanjang masa, The Exorcist, 2016. Di episode pertama, kita langsung ditampar kengerian tentang satu keluarga di Chicago. Tampak normal, hidup mapan. Tapi di balik tembok rumah mereka, ada sesuatu yang bergerak. Anak perempuan mereka mulai berubah. Dan perubahan itu bukan karena stres atau trauma, tapi karena ada sesuatu yang masuk dan gak mau keluar. Dua pastor dipertemukan, yang satu skeptis, yang satu menyimpan luka lama, dan dari sinilah pengusiran dimulai. Tapi pertanyaannya, apa yang mereka hadapi ini beneran bisa diusir, atau pakai sesajen dulu? Nah baiklah, tanpa alon-alon, kita langsung aja ke tragedinya. Cerita bermula, di malam yang gelap, di sebuah daerah Meksiko. Terlihat ada seorang pria berjalan sendirian. Si pria ini adalah seorang pastor, yang bernama Markus. Lalu ia berhenti di sebuah keran, untuk mencuci mukanya. Tapi ia baru tersadar, suasananya berubah, dan ada dua anjing yang menggonggong dan sebuah teriakan. Kita berpindah scene ke Chicago. Ada seorang pastor muda yang bernama Thomas sedang memberikan khutbah dengan hikmat. Ia adalah sosok pastor yang cerdas dan dicintai oleh para jamaat gerejanya. Peter, start. What do you think happens? It's okay to have doubt. Selesai memberikan khutbah, ia berada di luar untuk bersalaman dengan jamaat gerejanya. Namun, ia tak sengaja melihat seseorang di seberang, yang terus memperhatikannya. Lalu ada salah satu jamaat yang memberikan uang untuk pembangunan gereja ini, yang bernama Sister Angela. Dari sini, kita akan berfokus ke keluarga Sister Angela, yang sudah sampai di rumah. Si Sister Angela mempunyai dua orang anak, ia menghampiri anak yang lain, yang mengunci diri di kamar bernama Catherine. Tapi sudah dibujuk rayu, Catherine masih tak mau keluar dari kamar. Berpindah lagi ke Pastor Thomas, yang sedang membaca sebuah surat. Dan tak lama, ada yang datang, yang itu adalah kakaknya. Kakaknya ingin menjemput anaknya yang dititipkan, tapi ia tak sengaja melihat surat dari Jessica. Dan ia mempertanyakan hal itu kepada Thomas. Thomas berkata, Jessica adalah teman saja, cuma berkabar biasa. Namun kakaknya pun mengingatkannya bahwa Thomas adalah pastor dan Jessica adalah istri orang. Itu adalah hal yang sangat menyimpang, karena Jessica adalah mantan pacar Thomas di masa lalu. Berpindah lagi ke Meksiko, ada seorang pastor bernama Bennett yang datang dan menghampiri Pastor Markus. Ia langsung mendamprat Markus, karena tak ada kabar selama 26 hari, dan itu melanggar peraturan Roma. Karena ia tahu di sini Markus sedang mengobati seorang bocil, maka ia langsung melihat ke dalam. Ia kembali keluar, lalu mempertanyakan apa yang dilakukan Markus. Anak itu bisa mati di sini, dan ia ingin membawa anak itu ke rumah sakit, tapi dicegah oleh Markus dengan mengacungkan sebuah pistol. Di situ karena kalah cepat, Pastor Bennett pun mengalah dan pergi demi keselamatannya. Setelah itu ia mengecek keadaan si anak, yang nampak keringat dingin. Sang anak bernama Gabriel, ia kerasukan dari semalam, belum sembuh-sembuh. Namun di sini nih, mind-blowingnya, tiba-tiba saja Pastor Thomas berada di belakang mereka. Melihat kejadian ini, lalu ini yang terjadi.
Every onslaught. Can you hear me? Berpindah ke Sis Angela yang sedang bekerja, yang tiba-tiba ada suara keras dari atas. Lalu ia memeriksanya. Hang on. Dia dikagetkan dengan anaknya yang paling besar, yang bernama Casey. Lalu Casey ke atas menghampiri adiknya, yang mengurung diri di kamar. Casey yang beautiful ini, mencoba membujuk Catherine adiknya untuk keluar kamar, karena ibunya nangis terus. Dan ia juga memberitahu bahwa ia ada pertandingan di hari Jumat. Ia harap Catherine bisa hadir. Sementara di gereja, Pastor Thomas sedang sibuk-sibuknya, karena gereja sedang direnovasi. Tapi tiba-tiba listrik mati. Lalu ia ke bawah untuk menyalakannya, tapi malah ini yang terjadi. I'm so sorry, Bob. Kaget, tiba-tiba ada Sis Angela. Ia ingin berbicara empat mata dengannya. Sis Angela curhat bahwa anaknya Catherine sangatlah berbeda. Sehabis kecelakaan yang merenggut jiwa temannya, ia menjadi aneh dan ia yakin ada sesuatu yang mengganggunya. Kenapa ia berpikir begitu? Karena di rumahnya ada kegiatan gaib, dan ia merasa ada syaitan di rumahnya, dan ia meminta Pastor Thomas datang ke rumahnya. Mendengar itu, Pastor mencoba menenangkan Sis Angel. Itu bukan syaitan itu hanya karangan saja. Tapi tiba-tiba, keesokan harinya di perjalanan, Pastor Thomas masih kepikiran tentang mimpinya itu. Karena sangat nyata, tapi ia tak tahu siapakah pastor itu dan siapakah anak kecil yang kesurupan itu. Singkat cerita, Pastor Thomas sedang mengecek kondisi Catherine. Catherine yang sangat sehat bugar ini, merasa bahwa tak ada masalah dengannya. Ia hanya ingin sendiri dan merenung. Setelah itu mereka makan bersama sambil berbincang ria. Namun, Catherine membuat masalah. Ia merendahkan ayahnya yang baru sembuh dari sakit, dan membuat Henry sang ayah marah, lalu pergi. Singkatnya setelah makan, Pastor Thomas berpamitan kepada Henry yang sedang menonton Mancing Mania. Di awal ia tampak normal, berterima kasih dan berjabat tangan. Tapi sesaat itu ia menjadi berbeda. Saint Aquinas. Tiba-tiba ia menyebutkan sebuah alamat dan sebuah nama, yaitu Pastor Markus. Itu membuat Thomas bingung, dan seketika itu juga Henry kembali seperti semula. Di rumah, ia mencari alamat yang dikatakan Henry, biodata Pastor Markus, dan tentang pengusiran arwah orang-orang yang kerasukan. Lalu kita dibawa kelanjutan mimpi Pastor Thomas yang seru abis. Mari kita simak. Servant of God, by the mysteries of the incarnation, nay, and the day of our Pagi harinya, setelah Pastor Thomas mengalami mimpi yang aduhai kacau balaunya, ia memutuskan untuk trip ke suatu tempat. Yang ternyata ia pergi ke Aquinas, di situ adalah markas besar para pastor setempat. Setelah sampai, pas banget ia melihat seorang pastor yang mirip sekali dengan Pastor Markus. Ia langsung membututinya dari belakang. Yang akhirnya kamar Pastor Markus ketemu. Tanpa basa-basi,
ia langsung memperkenalkan diri. Dengan dingin Pastor Markus berkata, "Apa yang kau mau?" Mendengar itu Thomas pun menjawab, apakah ia tahu tentang pengusiran Saiton? Ia hanya ingin meminta tolong agar ikut bersamanya untuk membantu seorang gadis. Mendengar itu, tentu Pastor Thomas ditolak dengan dingin. Tapi di situ Pastor Thomas mulai menceritakan mimpinya, tentang apa yang dilakukan Pastor Markus beberapa bulan sebelumnya. Mendengar itu, Pastor Markus tentu tak percaya, apa-apaan kayak gitu. Tapi saat disebut ciri-ciri si anak dan detail kejadian yang hanya ia yang tahu, seketika itu ia langsung percaya dengan mimpi Pastor Thomas. Namun Pastor Markus yakin, ia kesini bukan karena Tuhan, tapi karena ada kekuatan yang menyuruhnya ke sini. Ia langsung menyuruh Thomas pergi dari sini. Malamnya, Pastor Thomas langsung berkunjung ke Sister Angela, lalu mengobrol dengannya. Pastor Thomas, sambil menangis, ia menyampaikan bahwa ia merasa Tuhan berkata kepadanya hari ini untuk melindungi dan menjaga keluarga Sister Angela ini. Tapi tiba-tiba ada suara dari atas, yang sepertinya itu suara Catherine, maka Pastor Thomas mengeceknya. Dia kaget, saya kaget, tiba-tiba ada tangga yang turun. Penasaran, ia mengeceknya, tapi malah begini. Catherine? What are you doing here? Wah, kacau, ternyata Casey si beautiful. Father? We should get some trap. Whacked it with a book. Setelah kejadian itu, Pastor Thomas pun hanya diam, lalu pulang. Dan ia diperhatikan oleh Casey dari jendela atas. Dan itulah awal dari kisah The Exorcist. Satu keluarga terganggu, satu anak mulai kerasukan, dan dua pastor yang mulai sadar. Mereka ngadepin sesuatu yang jauh lebih besar. Ini baru permulaan. Di episode selanjutnya, semuanya bakal makin gelap, makin berbahaya. Kalau kalian mau lanjut ke episode kedua, komen aja cuy, jangan malu-malu. Di sini bebas berkomentar, asal nggak menimbulkan perseteruan antar umat aja. Dan terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai habis. Dukungan kalian itu penting banget, apalagi buat channel yang kagak seberapa ini. Kalau kalian dengar suara naratornya masih kayak robot ketindihan, ya, mohon maklum cuy. Saya lagi berusaha banget supaya ke depan bisa pakai suara asli yang lebih hidup. Jadi, doain aja ya. Jangan lupa juga like, komen, subscribe, dan share. Saya pamit, wassalamualaikum, dan inget cuy, don't nyopet.